Halo guys, selamat datang di channel Apache, channel yang membahas putar alur cerita perfilman. Ini adalah film pertama yang kami upload untuk Anda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan membahas sebuah film dan juga bernostalgia tentunya, yaitu film Doraemon Stand By Me. Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Takeshi Yamazaki dan Ryuichi Yagi. So, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke filmnya. Film ini diawali dengan Nobita yang sedang tertidur pulas. Kemudian, tiba-tiba dia dibangunkan oleh Shizuka. Namun ternyata Nobita sedang bermimpi pada saat itu. Di pagi harinya, Nobita terburu-buru untuk berangkat ke sekolah, dikarenakan dia sudah terlambat untuk masuk kelas. Pada saat Nobita sesampainya di sekolah, Nobita mendapatkan hukuman untuk berdiri di depan kelas, karena Nobita terlambat masuk kelas. Tak lama kemudian, datanglah Suneo dan Giant yang baru keluar kelas. Mereka berdua langsung membuli Nobita. Dan pada saat itu juga, datanglah Shizuka untuk membela Nobita yang dibuli oleh Giant dan Suneo. Di siang hari yang cerah, Nobita dan kawan-kawan sedang asyik bermain baseball. Namun, Nobita sangat payah dalam bermain baseball. Di sore hari, Nobita yang sedang fokus belajar tiba-tiba kelelahan. Ternyata Sewasi yang merupakan cicit dari Nobita dan juga Doraemon sedang memperhatikan keseharian Nobita. Mereka berdua datang dari masa depan, di mana nantinya tujuan mereka adalah untuk membantu Nobita. Dan film pun dimulai. Di malam hari tiba, di mana Nobita yang sedang tertidur dikagetkan oleh kedatangan Sewasi dan Doraemon yang tiba-tiba muncul dari laci meja belajarnya. Di sela pembicaraan mereka, Sewasi dan Doraemon menjelaskan bahwa di masa depan, Nobita akan menikah dengan Jaiko, yaitu adik Giant yang di scene lapangan. Nobita yang mendengar hal tersebut sontak merasa terkejut. Nobita lalu merasa kesal dengan pernyataan mereka berdua. Tak berselang lama, Nobita lalu mengusir Sewasi dan Doraemon. Sewasi juga memberitahu bahwa Nobita di masa depan selalu mendapat permasalahan. Akan tetapi, Sewasi akan membantu Nobita untuk merubah nasib yang dialaminya di masa depan nanti. Namun Doraemon bersikukuh tidak setuju dengan pendapat Sewasi. Sewasi terus meminta tolong kepada Doraemon. Namun Doraemon tetap tidak memperdulikan Sewasi. Dan akhirnya, karena tidak ada cara lain, Sewasi lalu mengaktifkan program pada Doraemon agar di mana nantinya Doraemon dapat menolong Nobita. Sewasi lalu mengatakan kepada Doraemon bahwa dia bisa kembali ke masa depan setelah Nobita merasakan kebahagiaannya. Namun Doraemon ingin sekali kembali ke masa depan. Akan tetapi program tersebut menolak. Di sela perbincangan, Doraemon merasa kesal dikarenakan Nobita terlalu meremehkan Doraemon. Lalu Doraemon mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya, yaitu baling-baling bambu, untuk diberikan kepada Nobita. Kemudian Nobita merasa kebingungan bagaimana cara menggunakan baling-baling bambu itu. Doraemon kemudian menyuruh Nobita keluar dari jendela kamarnya. Namun Nobita masih belum begitu mahir menggunakan alat tersebut. Dirasa sudah cukup mahir menggunakannya, Nobita dan Doraemon pergi menemui Shizuka yang sedang tertidur di kamarnya. Setelah terbang begitu lama, akhirnya mereka berdua kembali ke rumah. Dan di saat itu juga Doraemon mempunyai ide agar Nobita bisa bahagia di kehidupannya, yaitu dengan cara menikahi gadis pujaan hatinya Nobita, yang tak lain lagi adalah Shizuka. Di keesokan harinya, Nobita dengan terburu-burunya karena takut terlambat berangkat ke sekolah lagi. Dengan begitu santainya, Doraemon mengeluarkan alat canggihnya, yaitu pintu kemana saja. Ketika Nobita membuka pintu tersebut, betapa terkejutnya dia langsung berada di depan sekolahnya. Dan semenjak saat itu, Nobita ketika dalam masalah, Doraemonlah yang setia membantu Nobita. Keesokan harinya lagi, Nobita bertemu Shizuka di sekolah. Namun tak berselang lama, Dekisugi memanggil Shizuka untuk membicarakan sesuatu. Kejadian tersebut membuat Nobita merasa kesal dan langsung pingsan. Ketika pulang dari sekolah, Nobita membicarakan hal yang tadi dengan Doraemon. Namun Nobita meragukan lagi akan alat-alat dari Doraemon yang tak bisa mengalahkan Dekisugi.
Seketika itu Doraemon lalu mengeluarkan alat yang bisa membuat Shizuka jatuh cinta kepada Nobita, yaitu telur peniru. Doraemon lalu menjelaskan cara menggunakan alat tersebut. Namun Nobita diam-diam membawa alat tersebut, sehingga Doraemon pun terkejut akan hal itu. Setelah Nobita beberapa meter dari rumahnya, Nobita merasa lelah dan ingin istirahat sejenak di atas jurang setelah membawa telur peniru. Namun karena kecerobohan Nobita, sehingga telur peniru tersebut menggelinding dengan cepat. Tepat di bawah jurang, Giant yang sedang berjalan santai tiba-tiba dengan sigap menghadang telur tersebut. Lalu tangan Giant tidak sengaja mengarah tepat ke tombol membuka telur. Alhasil telur pun terbuka dan Giant terperangkap di dalamnya. Nobita yang tahu bahwa Giant ada di dalam telur itu dengan cepat menjauh dari alat tersebut. Di saat itu juga Suneo yang sedang bermain mobil mainannya merasa heran dengan apa yang dilihatnya di depannya. Seketika itu pun Suneo dibuat kaget dengan apa yang terjadi dengan Giant. Nobita dan Doraemon yang melihat hal itu langsung membawa pulang telur peniru. Namun Nobita dengan rasa penasarannya menyuruh Doraemon untuk menjebak Shizuka dengan mengeluarkan alat yaitu lubang kemana saja. Melihat Shizuka yang habis jalan-jalan dengan Dekisugi, alat itu pun dipasang yang terhubung dengan rumah Shizuka. Seketika itu Shizuka jatuh ke lubang tersebut dan masuk ke dalam telur peniru yang sudah disiapkan oleh Nobita. Rencana pun berhasil, namun Nobita harus menunggu 15 menit agar telur penirunya menetas. Di sela Nobita menunggu telur tersebut, Suneo tiba-tiba berteriak memanggil Nobita. Suneo meminta tolong agar dia tidak dikejar lagi oleh Giant karena pengaruh dari telur peniru tadi. Namun Dekisugi yang tadinya berjalan pulang teringat akan sesuatu dan kini harus balik menemui Shizuka. Lubang yang tadinya belum ditutup oleh Doraemon, kini Dekisugi juga ikut masuk ke lubang tersebut. Alhasil telur pun menetas. Nobita seketika itu langsung terkejut karena yang dilihat Shizuka pertama kali adalah Dekisugi, bukan Nobita. Nobita yang melihat hal tersebut menangis karena Shizuka yang memeluk Dekisugi terus-menerus. Dekisugi pun di situ menyatakan langsung perasaannya kepada Shizuka, bahwa Dekisugi juga menyukai Shizuka. Di sisi lain, Doraemon yang melihat hal itu langsung memarahi Nobita, bahwa Nobita tidaklah harus selalu bergantung kepada alat Doraemon. Mendengar ucapan dari Doraemon tadi membuat Nobita sadar. Di keesokan harinya, Doraemon yang masih belum bangun dari tidurnya tiba-tiba terbangun dan terkejut dengan Nobita yang sedang belajar matematika di pagi hari. Doraemon pun terkesan dengan hal tersebut. Namun ketika ujian tiba, Nobita merasa kebingungan dengan soal yang diberikan karena ujian hari itu adalah ujian bahasa Jepang, bukan matematika. Membuat Nobita menjadi patah semangat. Nobita lalu berpikir untuk menjauh dari Shizuka, sebab Nobita takut ke depannya Nobita tidak bisa membahagiakan Shizuka. Ketika malam hari tiba, Nobita sedang mencari buku Shizuka yang telah dipinjamnya untuk dikembalikan lagi. Dan ketika Nobita sampai di rumah Shizuka, buku tersebut diberikan kepada ayahnya Shizuka. Lalu Nobita mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Shizuka. Shizuka yang sedang asik mandi mendengar ucapan Nobita tersebut. Seketika itu Shizuka langsung mengejar Nobita. Nobita terpaksa harus membuat Shizuka menjadi benci dengannya. Nobita dengan lancang membuka rok Shizuka dan Shizuka pun terkejut lalu menampar Nobita. Alhasil Shizuka pun benci dengan Nobita. Namun Shizuka mengingat hal itu bahwa ketika Nobita buka roknya dengan mata tertutup, Nobita yang sedang bersedih tak sengaja bertemu dengan Dekisugi. Dan Nobita mengatakan kepada Dekisugi untuk selalu menjaga Shizuka. Ketika di jalan, Dekisugi bertemu dengan Shizuka. Lalu dia mengatakan kepada Shizuka bahwa Nobita bertingkah sangat aneh. Shizuka yang mendengar hal itu merasa kebingungan dan malah bertemu dengan Giant dan Suneo yang sedang asyik membicarakan tentang Nobita yang frustasi dengan nilai ujiannya. Shizuka semakin khawatir dengan keadaan Nobita. Nobita yang sedang di kamarnya mendengar Shizuka memanggil namanya di depan rumah. Dengan rasa cemas, Nobita segera meminta tolong kepada Doraemon untuk mengeluarkan alat canggihnya, yaitu ramuan benci. Doraemon lalu memberikan ramuan tersebut kepada Nobita. Namun kecerobohan Nobita terjadi lagi.
dia terlalu banyak meminum ramuannya. Sehingga Doraemon pun merasa mual ketika berada di samping Nobita. Bahkan ibunya Nobita pun merasa mual juga. Shizuka yang melihat hal itu juga merasakan mual. Namun mendengar Nobita yang meminta tolong, Shizuka dengan berani langsung menolong Nobita. Dari kejadian tersebut, Shizuka langsung memarahi Nobita. Lalu seketika itu memeluk Nobita, dan Doraemon melihat hal tersebut langsung terkejut. Di malam hari tiba, Nobita menceritakan kejadian tadi kepada Doraemon. Dan Doraemon mengatakan bahwa kejadian tadi membuat perubahan di masa depan. Di masa depan nanti Nobita akan menikahi Shizuka. Nobita yang mendengar hal tersebut sangat senang dan bahagia. Di keesokan harinya di lapangan, Nobita terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dekisugi tiba-tiba melamar Shizuka. Namun Shizuka menjelaskan bahwa mereka sedang berlatih drama pentas seni Cinderella. Nobita merasa khawatir karena di masa depan Shizuka akan menikah dengan Dekisugi. Kemudian Doraemon mengeluarkan sebuah alat, yaitu televisi waktu, untuk melihat masa depan Nobita. Pada saat televisi menampilkan gambar, Nobita dewasa sedang berbincang dengan Shizuka. Mereka berencana akan melakukan pendakian, namun Nobita dewasa tidak bisa ikut. Lalu Doraemon mempercepat tampilan televisi dan menampilkan Shizuka yang sedang diterjang badai salju sendirian. Melihat hal tersebut, Nobita yang khawatir dengan Shizuka dewasa akhirnya mempunyai inisiatif ingin menolong Shizuka dewasa. Nobita lalu meminta selimut waktu kepada Doraemon untuk dipakainya, dan Nobita seketika itu langsung menjadi Nobita dewasa. Setelah itu, Nobita menyuruh Doraemon untuk masuk ke dalam mesin waktu. Namun Doraemon memberitahu Nobita bahwasanya menggunakan mesin waktu dapat mengubah masa depan Nobita. Nobita yang saat itu tidak paham akan perkataan Doraemon memaksa Doraemon untuk tetap mengantarkan Nobita ke masa depan. Sesampainya di masa depan, Nobita meminta kepada Doraemon untuk mengeluarkan pintu kemana saja agar Nobita bisa langsung menuju ke gunung salju yang dilalui Shizuka. Kemudian Nobita menyuruh Doraemon tidak untuk ikut, dikarenakan Nobita ingin menolong Shizuka tanpa bantuan Doraemon. Nobita yang melihat Shizuka saat itu juga langsung menghampirinya. Pada saat di perjalanan, Shizuka sepertinya sedang tidak enak badan. Shizuka yang saat itu melihat goa langsung masuk ke dalam dan istirahat sementara, dikarenakan badai semakin besar. Karena mereka berdua merasa kedinginan, Nobita lalu ingin mencoba untuk menghidupkan api unggun. Namun usaha Nobita sia-sia. Shizuka lalu melihat hal itu, langsung memberikan pemantik apinya. Setelah api unggun sudah menyala, Shizuka yang tadinya sedang tidak enak badan malah semakin tambah parah. Namun sebelum Shizuka akan pingsan, Shizuka memberi jawaban ya kepada Nobita. Nobita saat itu juga begitu panik dan mencoba mengeluarkan Shizuka dari goa untuk dibawa ke tempat Doraemon. Di tengah perjalanan, Nobita kehilangan pintu kemana saja karena pintu tersebut sudah tertimbun oleh salju. Nobita seketika mengingat perkataan Doraemon. Jika menggunakan mesin waktu, Nobita akan mengubah masa depannya. Lalu Nobita menemukan cara agar bisa menolong dirinya dan Shizuka, yaitu dengan mengingat hari dan tahun saat ini, agar ingatan tersebut bisa tersampaikan kepada Nobita dewasa. Tak lama kemudian, datanglah Nobita dewasa untuk menolong mereka berdua. Nobita dewasa lalu membawa Shizuka ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah Nobita dewasa mengantarkan Shizuka ke rumah sakit, Nobita dewasa menemui Nobita kecil dan memberitahu bahwa Shizuka baik-baik saja. Tak berselang lama, Nobita menyampaikan pesan kepada Nobita dewasa bahwa Shizuka menerima lamarannya. Nobita yang memberitahu kepada Doraemon pun juga merasa ikut bahagia. Karena Nobita penasaran dengan hari pernikahannya, Doraemon lalu mempercepat waktu untuk mengetahui pernikahannya tersebut. Nobita dan Doraemon kemudian mengejar Nobita dewasa, yang pada saat itu juga sangat terburu-buru untuk menghadiri pernikahannya. Pada saat di perjalanan, Nobita sangat terkagum dengan kota di masa depan. Sesampainya di acara pernikahannya, Nobita dan Doraemon terkejut karena pernikahannya dibatalkan pada hari itu dan dilaksanakan besok. Kemudian Sunio dewasa menelepon Nobita dewasa untuk menghadiri pesta bujang sebelum pernikahan Nobita yang diadakan di rumah Giant.
Pada saat pesta dimulai, Dekisugi memberitahu bahwa Shizuka lebih memilih Nobita ketimbang Dekisugi. Alasannya, Dekisugi terlalu mandiri, berbeda dengan Nobita yang tidak bisa melakukan apa-apa dengan sendirian. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa Jaiko yang awalnya akan menikahi Nobita, kini sudah menjadi seorang penulis. Nobita yang penasaran kenapa pernikahannya diadakan besok, memilih untuk menemui Shizuka dewasa. Pada saat itu Nobita melihat Shizuka yang sedang bersedih, namun Doraemon tidak kehilangan caranya. Doraemon lalu mengeluarkan alat pemancar kejujuran untuk mengetahui apa yang sedang dirahasiakan oleh Shizuka. Lalu Shizuka mengatakan kepada ayahnya bahwa Shizuka ingin membatalkan pernikahannya. Alasannya Shizuka belum bisa membalas budi kepada kedua orang tuanya. Ayah Shizuka lalu mencoba untuk meyakinkannya bahwa Shizuka memilih Nobita adalah keputusan yang sangat tepat. Di keesokan harinya, Nobita mendatangi rumah Shizuka dan Nobita berjanji akan selalu membahagiakannya. Kemudian di sore hari, Nobita ingin meminjam baling-baling bambu dan mengatakan kepada Doraemon bahwa dia sangat bahagia. Lalu tiba-tiba program Doraemon memberitahu bahwa waktunya Doraemon untuk kembali ke masa depan. Doraemon merasa sedih karena harus meninggalkan Nobita. Di keesokan harinya, Nobita yang ketakutan karena Giant akan memukulinya mencoba meminta bantuan Doraemon untuk bisa mengalahkan Giant. Namun Doraemon mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa menolongnya lagi karena Nobita harus bisa melakukannya sendirian tanpa bantuannya. Nobita pun merasa bingung dengan ucapan Doraemon. Lalu Doraemon memberitahu bahwa Doraemon harus kembali ke masa depan. Nobita mendengar hal tersebut sangat bersedih. Ketika Nobita sedang bersedih, Doraemon mencoba memberikan motivasi agar Nobita bisa menjadi yang lebih baik. Tak berselang lama, Nobita memilih pergi dari rumahnya. Pada saat di perjalanan, Nobita bertemu dengan Giant dan mereka berdua pun bertengkar. Namun perkelahian tersebut dimenangkan oleh Nobita. Doraemon yang melihat Nobita babak belur lalu membawanya pulang ke rumah. Pada saat Nobita terbangun dari tidurnya, Doraemon ternyata sudah kembali ke masa depan dan Nobita menjalani hari-harinya tanpa Doraemon. Kemudian pada saat Nobita di perjalanan, dia bertemu Giant dan mengatakan bahwa Giant bertemu dengan Doraemon. Betapa gembiranya dan senang sekali Nobita mendengar hal tersebut. Nobita mengira Doraemon sedang bersembunyi di kamarnya. Lalu Nobita berinisiatif untuk membeli dorayaki kesukaan Doraemon. Di perjalanan Nobita yang akan membeli dorayaki, Nobita mendengar perkataan Giant dan Suneo bahwa Nobita telah dibohongi oleh mereka berdua. Nobita yang mendengar hal tersebut sangat kesal. Lalu Nobita mempunyai cara untuk membalas kelakuan Giant dan Suneo, bahwa sebelum Doraemon pergi, Doraemon meninggalkan ramuan pembohong. Ramuan ini jika diminum akan mengucapkan kebalikannya. Kemudian Nobita pergi untuk menemui Giant dan Suneo. Ramuan tersebut pun diminumnya dan berhasil membalas kelakuan Giant dan Suneo. Namun itu semua tidak akan bisa membuat Nobita lega. Pada saat Nobita pulang ke rumah, Nobita mengatakan kepada ibunya bahwa Doraemon tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah bertemu Doraemon. Namun ketika sesampainya di kamar, alangkah terkejutnya Nobita ketika mengetahui Doraemon kembali menemui Nobita. Itu dikarenakan efek dari ramuan tadi yang diminum Nobita. Karena Nobita mengucapkan dia tidak akan pernah bertemu dengan Doraemon. Nobita sangat bahagia bisa melihat Doraemon lagi. Dan Doraemon tidak akan pernah meninggalkan Nobita lagi. Film pun selesai. Gimana guys, film yang menarik bukan? Tentunya kita tahu bahwa film ini menceritakan awal mula pertemuan Nobita dengan Doraemon. Dan ending dari film ini sangat mengharukan. Nantikan video dari kami selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Terima kasih.